Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai video penjelasan Active Learning Method mata kuliah program kekhususan hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Active Learning Method adalah metode pendekatan pengajaran yang mendorong mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran melalui kegiatan langsung, diskusi kelompok, dan latihan interaktif, yang dimana dalam proses pembelajaran mahasiswa dilibatkan secara langsung. Metode ini diperkenalkan oleh David E. Kolb pada tahun 1984. Menurut Kolb, belajar adalah merupakan suatu proses mencari ilmu pengetahuan yang tercipta dari pengalaman yang dialami oleh peserta ajar. Learning is process whereby knowledge is created through the transformation of experience. Oleh karena itu, belajar adalah suatu proses yang terus-menerus dilakukan yang bentuknya dapat berubah sesuai dengan pengalaman yang terus berubah pula. Adapun yang didapatkan oleh mahasiswa di kelas ketika dosen mengajar. Yang pertama, perkuliahan. Yang kedua, membaca teks buku, jurnal, atau artikel karya ilmiah lainnya. Yang ketiga, menonton tayangan video. Yang keempat, berdiskusi. Yang kelima, mengerjakan tugas. Dan yang keenam, mengajak untuk terlibat langsung. Mengapa metode active learning ini menjadi salah satu opsi untuk pembelajaran yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa? Yang pertama, terdapat riset menunjukkan bahwa apa yang diingat mahasiswa tergantung pada metode pengajaran yang digunakan. Yang kedua, dosen lebih banyak menggunakan metode passive learning. Yang ketiga, mengembangkan daya kritis mahasiswa. Dan yang keempat, tentunya metode pembelajaran ini menyenangkan bagi mahasiswa. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan active learning method. Yang pertama, tujuan pembelajaran setiap sesi harus mengikuti capaian pembelajaran lulusan dalam rencana pembelajaran. Yang kedua, sebelum memulai pembelajaran, pilih metode active learning yang akan digunakan. Tentukan tema, pertanyaan, dan kasus apa yang akan didiskusikan dalam pembelajaran. Kemudian, memberikan arahan yang jelas pada saat akan memulai diskusi. Yang ketiga, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran metode active learning yang dipilih. Dalam menggunakan opsi metode active learning, dosen dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan active learning, yaitu aplikasi pendidikan hingga simulasi online. Namun, yang menjadi tantangan dalam metode active learning ini adalah menstimulasi mahasiswa yang pasif, yang kedua kehabisan waktu, yang ketiga tidak fokus pada capaian pembelajaran, dan kapasitas ruang kelas yang terbatas. Metode pembelajaran ini hanya sebagai opsi, jadi ini kembalikan lagi kepada masing-masing dosen yang akan mengajar di kelas. Berikut adalah contoh teknik active learning method yang dapat diaplikasikan oleh dosen di kelas. Yang pertama, studi kasus. Studi kasus ini dapat diterapkan pada mata kuliah program kekhususan hukum pidana seperti viktimologi, kriminologi, sistem peradilan pidana, dan sebagainya. Kemudian, silakan untuk membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari maksimal 9 orang mahasiswa dengan pembagian peran sebagai berikut. Yang pertama, 3 orang menjadi hakim, 1 orang hakim ketua, dan 2 orang hakim anggota. Yang kedua, 2 orang menjadi jaksa penuntut umum. Yang ketiga, 2 orang menjadi penasihat hukum terdakwa. Kemudian, siapkan masing-masing satu studi kasus yang berkaitan dengan kelas pada mata kuliah di kelas tersebut. Misalnya kasus kriminalisasi Undang-Undang ITE, kasus kekerasan seksual, atau kasus lainnya yang berhubungan dengan mata kuliah kelas tersebut. Kemudian, dosen melakukan instruksi kepada mahasiswa untuk mempersilahkan tim jaksa penuntut umum untuk membuat argumennya dalam melakukan tuntutan pada kasus tersebut. Kemudian, kepada tim penasihat hukum terdakwa untuk menyanggah atau membantah atas tuntutan jaksa penuntut umum. Dan yang terakhir, menginstruksikan kepada tim hakim untuk memberikan putusan akhir pada studi kasus tersebut berdasarkan temuan dari tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan penasihat hukum terdakwa. Dan yang terakhir, setelah selesai, dosen melakukan refleksi atas kasus tersebut dan melakukan evaluasi secara bersama-sama. Yang kedua, bermain peran atau role play. Kegiatan ini dapat diterapkan pada mata kuliah program kekhususan hukum pidana seperti viktimologi, kriminologi, sistem peradilan pidana, dan sebagainya. Silakan untuk membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari maksimal 9 orang mahasiswa dengan pembagian peran sebagai berikut. Yang pertama, tim korban yang terdiri dari 1 orang berperan sebagai korban anak, 2 lainnya adalah orang tua dari anak tersebut. Yang kedua, tim pelaku yang terdiri dari 1 orang berperan sebagai pelaku anak, 2 lainnya sebagai orang tua dari anak tersebut.
Yang ketiga, satu orang berperan sebagai jaksa anak sebagai perwakilan dari lembaga restoratif justice. Yang keempat, satu orang berperan sebagai pemuka agama, dan terakhir berperan sebagai ketua RT atau kepala desa. Kemudian, dosen mempersiapkan tema kasus untuk menyelesaikan perkara tindak pidana secara restoratif justice. Tema kasus berbagai macam seperti pencurian, pemukulan, pelecehan seksual, dan sebagainya. Dosen menginstruksikan kepada tim korban untuk menjelaskan apa saja dampak yang dilakukan oleh pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya dan menyampaikan keinginan tim korban kepada tim pelaku untuk pemulihan keadaan. Kemudian tim pelaku bertugas untuk menyanggah pendapat dari tim korban dan menanggapi apakah tim pelaku sanggup memenuhi keinginan korban untuk pemulihan keadaannya. Kemudian, untuk mahasiswa yang berperan sebagai jaksa anak, pemuka agama, dan ketua RT memberikan penjelasan singkat atas tanggapan dari pihak korban dan pelaku. Setelah selesai, dosen melakukan refleksi atas kasus tersebut dan melakukan evaluasi secara bersama-sama. Yang ketiga, metode pro dan kontra atau debate. Teknik ini dapat diaplikasikan pada seluruh mata kuliah program kekhususan hukum pidana. Dosen dapat membagikan dua kelompok kecil maupun besar. Jika kelompok kecil, bagilah dua kelompok yang terdiri masing-masing 3 mahasiswa. Kemudian, dosen memberikan suatu isu kontemporer mengenai hukum pidana yang saat ini menarik untuk dibahas, dengan beberapa contoh sebagai berikut, seperti aborsi legal untuk korban tindak pidana kekerasan seksual. Yang kedua, kebijakan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik atas hak kebebasan berekspresi pada media massa. Yang ketiga, isu ganja medis untuk kesehatan. Yang keempat, hukuman mati untuk pelaku tindak pidana korupsi. Yang kelima, kebijakan kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual. Kemudian, dosen melakukan instruksi dengan masing-masing kelompok untuk menyiapkan mosi atau argumen, satu kelompok untuk pro dan satu kelompok yang lainnya adalah kontra, selama masing-masing 10 menit. Terakhir, setelah selesai, dosen melakukan refleksi atas kasus tersebut dan melakukan evaluasi secara bersama-sama. Yang keempat, presentasi oral. Teknik ini dapat diaplikasikan pada seluruh mata kuliah program kekhususan hukum pidana. Dosen menyiapkan beberapa alat tulis seperti kertas plano, sticky notes, kertas tebal yang telah dibentuk garis panjang, double tip, spidol warna-warni, dan sebagainya. Kemudian dosen melakukan pembagian kelompok, satu kelompok terdiri maksimal 10 orang, minimal 5 orang. Dosen akan memberikan topik isu hukum untuk didiskusikan secara kelompok. Mahasiswa akan menggunakan alat-alat yang dibagikan tersebut untuk mencatat poin-poin kasus atau topik isu hukum atau putusan pengadilan sekreatif mungkin untuk dapat dipresentasikan di depan kelas. Hasil dari kertas plano yang dikreasikan oleh mahasiswa tersebut kemudian lakukan presentasi di depan kelas selama 5 menit dan tanya jawab sesama mahasiswa selama 10 menit. Setelah selesai, dosen melakukan refleksi atas kasus tersebut dan melakukan evaluasi secara bersama-sama. Demikian video penjelasan metode active learning ini disampaikan. Para bapak atau ibu dosen dapat membaca lebih detail mengenai berbagai opsi teknik metode pembelajaran dalam buku saku yang dapat diunduh melalui scan barcode sebagaimana dalam tayangan video ini. Tentu saja, dalam proses pembuatan video dan penyusunan buku saku masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran kepada Bapak Ibu dosen untuk perbaikan dan penyempurnaan buku saku ini di kemudian hari. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di dalam kelas program kekhususan hukum pidana.